Di antara pelukan terakhir itu, ada sebuah bisikan yang merobek waktu. "Ibu, jangan pulang." Suara Kiko kecil, rapuh, seperti benda ringan yang terjepit di antara kerumunan di terminal. Aku mengangkat wajahku dari bahunya. Di hadapanku, Rendra tersenyum seperti biasa. Rapi, tenang, suaranya hangat ketika ia berulang kali mengatakan, "Kamu dan Kiko dijaga baik-baik. Aku akan telepon begitu sampai." Aku percaya kepadanya. Siapa yang tidak? Suamiku adalah versi sempurna dari seorang pria yang bisa dipercaya. Ia menghadiri rapat, menyapa tetangga, dan memasak telur orak-arik pada hari Minggu. Ia menutup pintu rumah dengan kunci yang selalu nampak seolah tak pernah terpakai oleh tangan lain. Wajahnya memang mudah dipercaya, sampai Kiko menggenggam tanganku lebih erat. Matanya menatapku dengan ketakutan yang tidak cocok pada anak berumur 7 tahun itu. "Apa maksudmu, Nak?" Aku bertanya pelan, merasakan napasku cepat, tak teratur. "Aku dengar suara di loteng tadi pagi," bisiknya, hampir tak terdengar. "Ada suara pintu, dan ada lampu yang bukan milik kita. Aku dengar mereka bilang kunci." Rendra tertawa kecil. "Susah tidur karena bising pesawat," katanya. "Dia pasti bermimpi." Kata-katanya mengambang di udara putih terminal, terasa biasa, dan aku ingin percaya. Tetapi sesuatu di dalam diriku, sebuah naluri yang tidak pernah membiarkanku remehkan firasat anak, menolak untuk diam. Aku menatap mata Kiko lagi. Ada garis ketegangan di wajahnya yang tidak bisa dibuat-buat. Tangannya masih menggenggam erat. Aku membuat keputusan yang terasa seperti menukik dari ketinggian. Aku tidak pulang malam itu. Keputusan itu muncul cepat. Tanpa banyak kata, aku membawa koper kecil kami kembali ke mobil. Rendra mengambil koper kerja yang lebih besar, melangkah ke gerbang imigrasi. Ia melambai. Aku melambai kembali, tetapi di dalam kepala suara Kiko bergema, "Jangan pulang." Dari kursi pengemudi, aku memeriksa alamat rumah melalui layar kecil yang menggantung di dashboard. Rumah kami hanya 20 menit dari bandara. Di kepala, semua alasan logis berkumpul. "Kamu berlebihan. Suamimu tidak mungkin. Bagaimana jika ini hanya rasa takut anak?" Aku menyalakan mesin, tetapi alih-alih memasukkan alamat rumah, aku memasukkan nomor telepon Ibu Siwi. Ia adalah pengacara tua keluarga yang selalu tahu apa yang harus dikatakan ketika dunia terasa miring. Suaranya di ujung telepon pendek, tegas. "Ke kantor, sekarang," katanya. "Jangan pulang, jangan beritahu siapapun, bawa semua yang bisa kamu bawa." Aku mengangguk meski ia tak melihat. Di kursi belakang, Kiko menunduk memegang mainan kameranya, sebuah kamera kecil berwarna kuning yang selalu menemaninya. "Ambil itu," kataku padanya. "Jangan tinggal." Kami mengendap ke dalam malam. Lampu jalan meluncur seperti garis-garis halus yang tak peduli pada kebimbangan kita. Ada denyut jantung yang berdentang di leherku, seperti pemberitahuan yang tak henti. Sesekali aku melihat ke cermin, bayangan kami di mobil terasa rapuh. Kami parkir beberapa rumah dari kompleks kami. Darurat di bawah permukaan, tidak ingin membuat orang lain khawatir atau panik. Di antara semak dan lipatan gelap, kami mengintai. Melalui sela-sela daun, aku melihat rumah kami, terang lampu ruang tamu, tirai yang sedikit tersingkap, seperti panggung yang menunggu aktor pulang. Sebuah van gelap meluncur pelan memasuki kawasan. Jantungku bergerak. "Ada satu," bisik Kiko. Suaranya nyaris runtuh. Van itu tidak tampak seperti kendaraan tetangga biasa. Ia berhenti. 2 pria turun dengan gerakan yang hati-hati. Bergerak seperti orang yang tahu betul apa yang mereka lakukan. Mereka membawa sesuatu. Entah itu tas atau kotak. Aku tidak bisa memastikan dari sudut jauh ini. Mereka berjalan menuju pagar kami. Seorang pria mencongkel sesuatu pada grendel. Aku merasakan dingin menyelinap di tulang belakang. Lampu oranye menyentuh dinding. Bau bensin tiba-tiba menyengat, tipis namun nyata. Aku menutup mulut, merasa mual. Ada suara kecil, krek-krek logam, kemudian suatu kilatan di balik tirai. Api, pertama seperti bintang kecil yang tak berbahaya,
lalu berubah menjadi lidah yang menyambar julurkan. Kita harus pergi. Aku berbisik pada Kiko. Sekarang, sambil menutup koper, aku menghidupkan mesin dan meninggalkan tempat persembunyian. Dalam panik, aku menekan tombol kunci darurat. Motor meraung. Dari kaca spion, rumah kami sudah mulai mengeluarkan asap. Sirene jauh belum datang. Hanya warna oranye yang semakin pekat. Aku merasakan sesuatu di dalam perut, sesuatu yang bukan hanya takut. Ada kebenaran yang menekan dada. Ini bukan kecelakaan. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Pesan masuk, dari Rendra. Baru mendarat, semoga kalian sudah tidur. Telepon nanti. Cinta. Aku menatap layar sampai cahaya pesan itu membakar retina. Suara Kiko di kursi belakang mulai gemetar. Dia mengirimu pesan, bisiknya. Dia bilang dia mendarat. Pesan itu menjadi selubung alibi. Satu kalimat singkat yang dikirim setelah ia turun pesawat, yang sekarang menjadi bukti digital bahwa ia berada jauh dan tak mungkin melakukan apa yang terjadi di rumah. Tetapi yang kutahu dengan kepastian penuh adalah bahwa pesan itu hadir untuk menutupi sesuatu. Bahwa sebuah alibi digital bisa dikirim oleh seseorang yang telah menyiapkan segalanya, dari fan gelap, dari orang luar, agar terlihat seolah tak bersalah. Kami mengemudi ke kantor Ibu Siwi seperti orang melarikan diri dari badai. Lampu-lampu kota menjadi garis-garis yang memudar ketika kami meninggalkan area perumahan. Citra rumah kami yang terbakar terus terputar di kepalaku. Bayangan api, tirai yang berkibar, suara terpatah-patah dari napas Kiko. Kantor Ibu Siwi adalah bangunan tua. Kayaknya selalu menunggu berita buruk untuk menghangatkan ruangnya. Buku-buku tebal berjajar rapih, aroma kopi menyelimuti udara. Ibu Siwi menyambut kami dengan selendang yang sama. Wajahnya seolah menelan segala kemungkinan, kecuali satu. Melindungi kami. Beritahu aku semua, katanya tanpa basa-basi. Aku kehilangan kata-kata beberapa detik. Sesuatu di matanya, pengalaman bertahun-tahun menangani konflik, membuatku dengan cepat menyusun ulang kejadian dalam urutan yang bisa dimengerti. Aku bercerita. Kalimat-kalimatku patah, kadang pendek, kadang meledak. Aku mengatakan tentang bisikan Kiko, van gelap, bau bensin, pesan Rendra. Tentang rasa bahwa kami hampir lupa membawa sesuatu yang penting dari rumah. Sesuatu yang membuatku merasa seperti kehilangan lebih dari barang. Buku harian hitam milik ayahku, brankas kecil yang selama bertahun-tahun tersimpan sebagai rahasia keluarga. Ayahmu selalu bilang, jangan buka kecuali masa itu tiba, kataku. Ada catatan-catatan. Dia bilang itu untuk masa depan Kiko. Ibu Siwi menatapku. Matanya menyelidik, lalu mengangguk perlahan. Kita butuh bukti, katanya ringkas. Jika ada percobaan pembunuhan, jika ada motif yang mengarah ke warisan atau klaim asuransi, maka kita harus menyusun potongan-potongan itu. Hal pertama, apa yang tersisa dari rumah? Ada brankas, jawabku. Kiko selalu bermain dekat lemari itu. Ketika aku kembali malam itu, setelah menunggu ambulans dan pemadam, brankas itu, ia terbuka. Isinya sepertinya sebagian aman, dan aku menelan. Ada buku hitam. Masih ada. Sepertinya tahan api. Kiko menyorongkan mainan kameranya ke atas meja. Itu merekam, katanya singkat, seperti menyampaikan bukti tanpa perlu penjelasan. Ia menunjuk layar kecil. Ada klip pendek yang bagus. Buram, gelap, tetapi tampak ada dua sosok yang berjalan di lorong kami. Bentuk, bukan wajah. Suara samar. Tapi ada detik-detik ketika salah satu dari mereka menoleh, dan matanya tertangkap oleh lensa kecil itu. Ibu Siwi mengambil kamera itu dengan gerakan halus. Anak kecil itu mungkin menyelamatkan kita, katanya. Mainan ini bisa menjadi saksi. Kami menghabiskan malam dengan menyusun potongan. Ibu Siwi menulis catatan, memanggil beberapa kenalan lama, memeriksa dokumen. Ia tidak membuat janji kosong. Ia menanyakan siapa yang tahu tentang brankas itu, siapa yang memiliki akses ke kunci, apakah kami pernah kehilangan kunci sebelumnya. Daftar nama muncul. Aku menyebut Rendra, tentu saja. Aku menyebut dua tetangga yang sering datang membantu memperbaiki pagar.
Aku menyebut seorang pria yang beberapa minggu lalu menawarkan jasa membuat duplikat kunci. Tampak biasa saja saat itu, tetapi kini terasa seperti napas dingin. Ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan informasi, tetapi mendapatkan kunci fisik, itu lain cerita, kata Ibu Siwi. Kita butuh mengetahui siapa yang bisa memanfaatkan kunci tersebut. Dan kita butuh tahu siapa yang mendapat keuntungan dari rumah lenyap. Ia menyebutkan kata yang sudah lama berputar di telinga, warisan. Jika ada surat wasiat tersembunyi, jika ada dokumen yang mengalihkan aset ke satu pihak setelah kecelakaan, itu motif yang sangat kuat, katanya. Ia menatapku tajam. Rendra punya akses kan? Suaraku mengecil. Dia bisa. Ia mengatur banyak hal. Tetapi aku tidak pernah membayangkan. Kamu tidak sendiri, ujar Ibu Siwi. Kebanyakan orang tidak pernah membayangkan pasangan mereka sebagai ancaman. Tapi motif tidak selalu tampak jelas dari luar. Selama beberapa jam berikutnya, kami bekerja seperti tim kecil yang baru saja terbentuk. Kiko tidur di sofa, mainan kameranya di samping kepala, baterai yang masih menyimpan bukti. Di antara tumpukan bukti sementara, aku membuka brankas, hati berdebar setiap kali kunci itu berputar di tangan. Ada surat-surat, beberapa foto, dan sebuah buku berkulit hitam. Halaman-halamannya berisi kata-kata ayahku, tulisan lebat yang bercampur antara catatan finansial dan pesan pribadi. Di ujung beberapa lembar ada tanggal dan catatan tentang seseorang yang harus dipercaya. Beberapa halaman membahas utang yang belum dibayar. Beberapa lainnya menyentuh nama yang kukenal samar, sebuah perusahaan yang selama ini menjadi jembatan keuangan keluarga. Ini bukan hanya dokumen finansial, kata Ibu Siwi saat ia memeriksa satu halaman. Ada pengakuan di sini. Ada tulisan yang menandakan ketakutan, seseorang yang tahu bahwa ada orang yang bisa memperoleh keuntungan dari kematian mereka. Aku membaca lagi, merasakan berat kata-kata itu. Ada kalimat yang tampak seperti amukan yang tertahan. Jika sesuatu terjadi padaku, percayai kunci ini pada... Di sana, ada bukan nama lengkap, tetapi inisial yang membuat hati berdebar. Aku menutup buku itu, merasakan gigi rahangku menegang. Kami harus mengamankan ini, kata Ibu Siwi. Buku ini adalah bahan bakar. Jika kita bisa menghubungkannya dengan tindakan, dengan fan, dengan dua pria yang muncul, dengan kunci duplikat, kita mulai membentuk cerita yang tak bisa diabaikan. Dia mengangkat mainan kamera. Rekaman ini. Si kecil paham cara memencet tombolnya. Terkadang bukti kecil seperti itu lebih kuat daripada saksi dewasa yang lupa. Kita juga perlu memastikan rantai kepemilikan barang yang keluar masuk rumah. Siapa yang datang memperbaiki brankas? Siapa yang membeli duplikat kunci belakangan ini? Mana yang punya motif? Mereka bertanya pada Kiko dengan lembut. Ia mengangguk pada beberapa nama yang ia ingat. Orang-orang yang menampilkan wajah biasa saat datang mengambil sampah atau membetulkan lampu. Satu nama muncul berulang. Ada tukang yang beberapa minggu lalu mengganti pegangan pintu. Ia sempat memegang brankas untuk mengukur. Aku teringat betul. Saat itu aku mempelajari ekspresi Rendra ketika tukang itu pergi. Ada sesuatu seperti pengakuan ringan, percakapan yang terlalu singkat. Kita perlu seorang ahli kunci, kata Ibu Siwi. Dan seseorang yang bisa memeriksa rekaman ponsel tetangga atau CCTV lingkungan. Jangan khawatir tentang prosedur. Kita lakukan sesuai aturan. Kita kumpulkan bukti. Malam itu terasa panjang. Ketika kami akhirnya duduk, kopi kami sudah dingin. Di luar, sirene bergerak pergi dan datang, seperti napas kota yang tak pernah tenang. Kiko memeluk mainan kecilnya, wajahnya menjemput ketenangan sedikit demi sedikit. Ia tidur dengan napas dangkal. Aku menatapnya, merasa seperti rahim kecil yang aku janjikan, harus kugunakan sebaik-baiknya. Di pagi hari, saat matahari menumpahkan cahaya tipis melalui tirai kantor, Ibu Siwi menyodorkan daftar nama yang mungkin bisa membantu. Ahli kunci, seorang informan yang kadang-kadang tahu tentang duplikat, nama seorang manajer bank lama yang mungkin mengenal kebiasaan di ruang deposit. Ia menuliskan juga sebuah nama yang membuatku terkejut. Pak Darmawan, manajer bank tempat ayahku menyimpan beberapa dokumen penting.
Dia mungkin bisa membantu mengakses catatan lama, kata Ibu Siwi, hampir tanpa ekspresi. Atau setidaknya, dia bisa memberi gambaran umum tentang siapa yang mengakses brankas deposit. Dalam benakku, sebuah urutan mulai terbentuk. Motif, alat, kesempatan. Van dan dua pria itu, bau bensin, kunci duplikat, brankas yang selamat, buku hitam yang berisi kata-kata yang tak boleh hilang. Ada satu benang merah lebih, pesan digital dari Rendra yang sempurna, alibi yang rapi, dikirim pada waktu yang tampaknya suruh, memberikan waktu baginya untuk menyampaikan telepon yang menenangkan keluarga dan publik, sementara ia mengandalkan orang lain untuk melakukan bagian gelap. Apa kamu yakin pesan itu dikirim setelah semua ini terjadi? Tanyaku pada Ibu Siwi. Ia mengangkat bahu. Timestamp pada pesan bisa jadi petunjuk, tetapi tidak selalu bukti yang tak terbantahkan. Satu pesan bisa dikirim oleh seseorang yang tahu jadwalmu. Yang paling berbahaya adalah jika orang yang kamu percaya merancang alibi itu. Kata-kata itu menempel seperti lem. Aku merasakan dunia menjadi lebih kecil, atau lebih tajam. Orang yang selama ini menyamarkan wajahnya dengan senyum, ternyata bisa menyusun strategi. Bahkan saat aku memikirkan semua momen kebersamaan kami, ada celah kecil. Transaksi yang tak jelas, panggilan yang dihapus, janji yang diubah. Ibu Siwi mulai merancang langkah-langkah berikutnya. Kita perlukan bukti langsung bahwa Rendra memerintahkan atau setidaknya tahu tentang rencana ini, katanya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Kita butuh sesuatu yang menghubungkan dia dengan dua pria itu, atau setidaknya sesuatu yang menunjukkan dia akan mendapatkan keuntungan finansial secara jelas. Kita punya buku hitam, jawabku. Kita punya rekaman mainan Kiko. Kita punya saksi, tetangga yang melihat Van. Dan salah satu dari orang-orang itu mungkin meninggalkan sesuatu. Kunci duplikat, bungkus, nama di pantat tas. Banyak hal kecil. Ia menuliskan nama seorang informan, seseorang yang kadang bekerja di batas-batas, menjual informasi kecil seperti alamat tukang kunci, atau siapa yang memesan duplikat kunci. Kita panggil dia, kata Ibu Siwi. Dia terlalu banyak tahu, tetapi dia bisa jadi jembatanmu ke orang-orang yang melakukan pekerjaan kotor. Kita gunakan dia untuk memancing. Rencana itu membuat perutku mual sekaligus memberi rasa lega. Tindakan. Untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran, rasa tidak berdaya berkurang. Ada rencana yang konkret, dan aku bukan lagi seorang ibu yang hanya berlari menyelamatkan anaknya. Aku menjadi aktor dalam cerita ini. Di antara tumpukan surat itu, aku menemukan hal lain. Sebuah catatan pendek, tulisan ayahku, seperti sebuah wasiat tanpa formalitas yang tampak berkata pelan. Jika aku tiada, perhatikan tanda-tanda. Jangan percaya nasihat yang manis dari orang yang tiba-tiba cerita akan membantumu. Tangannya bergaya tegas, seolah meninggalkan pesan terakhir untuk menghadapi pengkhianatan. Aku merasakan kesedihan dan kemarahan berdampingan. Pengkhianatan bukan sekadar kehilangan harta. Itu adalah pengkhianatan pada rutinitas harian, pada cangkir kopi yang selalu disajikan di pagi hari, pada lagu yang dibagikan saat mencuci piring. Itu adalah memutar ulang seluruh hidup dan menemukan detail yang tak pernah kulihat. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa Rendra akan mendapat keuntungan dari hilangnya rumah dan dari wasiat yang mungkin bisa dimodifikasi, ini sudah cukup kuat untuk membuat mereka menyelidiki lebih dalam. Ujar Ibu Siwi. Tapi aku butuh bantuan pihak lain, seorang detektif yang bisa memastikan tidak ada jejak yang terlewat. Aku berkata pada namanya tanpa ragu. Panggil detektif Binsar. Binsar muncul beberapa jam kemudian, dengan mantel tua dan gaya yang mengisyaratkan, ia telah melihat terlalu banyak hal untuk terkejut lagi. Ia membawa kesan sabar. Ia mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang cermat, membuat catatan. Ia tidak sekalipun menilai. Kepada Kiko, ia bicara seperti teman lama. Kepada Ibu Siwi, ia bicara tentang penyidikan dan garis waktu. Kata-kata yang terasa abstrak tetapi menenangkan karena memberi struktur pada kekacauan. Mari kita kunci beberapa hal, kata detektif Binsar. Pertama, kita amankan bukti fisik. Buku hitam itu masuk ke gudang bukti. Kedua, kita buat garis waktu yang jelas. Siapa di mana sebelum, saat,
dan sesudah kebakaran. Ketiga, kita cek siapa yang membeli cairan yang bisa mempercepat kebakaran dalam beberapa hari terakhir. Keempat, kita periksa komunikasi Rendra. Apakah ada panggilan, pesan, atau transaksi ke orang asing? Dengan bukti itu, kita akan tahu apakah ada hubungan langsung atau hanya kebetulan. Saya diam. Ia menyusun langkahnya, tetapi tidak dengan nada dramatis. Ia berbicara seperti seorang yang merangkai puzzle, potongan demi potongan. Aku memperhatikan setiap detail ketika ia meminta mainan Kiko, mendownload klip, memperbesar dan memutar ulang. Ada dua figur yang muncul konsisten. Tinggi, berjaket gelap, wajahnya buram, tapi ada sesuatu pada sikap mereka. Cara berjalan, cara salah satu dari mereka menggenggam sesuatu pada sabuknya, yang tampak familiar pada detektif Binsar. Ada kemungkinan mereka adalah orang sewaan, katanya. Bukan orang di lingkunganmu. Mereka datang dengan tujuan spesifik. Siapa yang mempekerjakan mereka akan menjadi kuncinya. Maksudnya satu hal. Aku harus memikirkan siapa yang sanggup dan tega memanggil orang asing untuk membakar rumahnya sendiri. Rendra. Nama itu berputar di pikiranku seperti pisau. Tetapi ada juga rasa tak percaya yang masih ingin aku pelihara. Aku butuh bukti. Binsar setuju. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas tak kenal lelah. Pemeriksaan barang-barang yang tersisa dari rumah, wawancara singkat dengan tetangga yang beruntung selamat dari asap, pengumpulan rekaman CCTV di jalan kecil, pengecekan toko-toko bangunan yang melaporkan pembelian bahan tertentu. Kami tidak menaburkan klaim. Kami mengumpulkan. Setiap potongan yang kami tambahkan memperkecil kemungkinan bahwa ini hanyalah kecelakaan malang. Ada sebuah titik yang membuat jantungku berhenti untuk sesaat. Seorang informan, yang dikenal Ibu Siwi dari masa-masa lama, datang membawa amplop coklat dengan beberapa kunci di dalamnya. Duplikat. Ia mengaku bahwa ada orang yang mencari kunci brankas itu 2 minggu sebelumnya. Ia ingat ada diskusi, pembayaran cepat, dan sebuah alamat untuk dikirim. Nama pelaku? Ia tak berani menuliskannya di kertas terbuka, tetapi memberi petunjuk. Ada perantara, orang yang biasa bertransaksi untuk orang-orang kaya. Aku menatap kunci-kunci itu, logam dingin yang tak memiliki emosi, namun kini dipenuhi arti. Siapa yang mengurus penggandaan kunci? Siapa yang menyiapkan van? Siapa yang membeli waktu untuk mengirim pesan alibi saat api menyala? Kiko datang ke mejaku dengan mata yang masih sembab dari tidur yang buruk. Ia menempelkan kepala kecilnya di bahuku. Aku takut, katanya sederhana. Aku tahu, sayang, jawabku, dan suaraku mencoba menahan retakan. Aku juga. Tapi kamu sudah sangat berani. Ia mengangguk. Aku merekam mereka, bisiknya. Di mainan. Ada orang yang bilang bawa kunci, dan satu bilang buku. Mereka bicara pelan. Aku merekam. Aku menyentuh rambutnya. Ada kebanggaan dan rasa malu yang bergantung bersamaan. Anak kecil itu, tanpa disengaja, telah merekam bukti yang bisa membalikkan narasi. Ia pahlawan kecil kami, dengan mainan usang yang menyimpan bukti. Malam itu, ketika kami menutup kantor, Ibu Siwi menaruh satu amplop di tanganku. Ini kontak, katanya. Pak Darmawan, katakan padanya kamu dari pihak keluarga, dan bahwa ada dokumen yang penting terkait akun lama. Jangan tunjukkan buku hitam itu ke siapapun, kecuali pada detektif dan kami, sampai kita siap. Kita tidak mau bukti ini lenyap. Aku pulang ke tempat aman yang kami sewa darurat. Sebuah apartemen munggil yang merasa asing tanpa rutinitas lama. Di malam yang sunyi, aku membuka buku hitam itu lagi. Di halaman paling belakang, ada sebuah catatan yang berbeda. Bukan tulisan ayah, tetapi huruf yang kusam. Seperti ditulis oleh orang yang terburu-buru. Tulisan itu singkat. Jika dia memutuskan, dia akan membereskan semuanya sendiri. Jangan percaya pada telepon. Di bawahnya ada angka, sebuah nomor telepon yang tak kulihat sebelumnya. Tanganku bergetar. Perasaan yang mengendap di perutku bukan lagi hanya ketakutan. Itu adalah rasa bahwa kami berada di ujung sebuah benang yang akan ditarik. Dan ketika ditarik, akan ada lebih banyak kebenaran yang keluar. Beberapa mungkin jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Ketika pagi datang, aku memberanikan diri menelepon nomor itu.
Suara di seberang panggilan kasar, seperti orang yang makan kata-kata itu. Kamu siapa? Kenapa menelepon tengah malam? Suaraku pecah. Ini Alma. Rumahku dibakar. Ada nomor ini di buku hitam ayahku. Siapa ini? Kehampaan jawaban di ujung telepon adalah seperti jeda panjang saat pesawat menurun. Lalu suara itu berganti. Tenang, dipoles, seperti orang yang tahu permainan. Kamu perlu berhati-hati. Beberapa nomor bukan untuk diganggu. Kamu sudah tahu terlalu banyak, Bu Alma. Aku menutup telepon. Jantungku mendadak mendesah. Siapa yang menuliskan itu? Mengapa ada sebuah nomor yang tampak seperti kode? Apakah ayahku sudah tahu ada bahaya yang menunggu? Kami tetap bergerak. Pengintaian demi pengintaian, memanggil saksi, memperketat rantai bukti. Ada satu momen yang membuat keseimbangan berat. Ketika detektif Binsar membawa satu potongan kecil yang ia temukan di dekat pagar rumah, sepotong kain gelap yang menempel pada paku. Kain itu memiliki benang yang sama dengan jaket salah satu figur dalam rekaman Kiko. Kecil, namun melekat sebagai bukti. Ia memasukkannya dalam plastik, menuliskannya, dan berkata, "Ini akan diperiksa. Kita lihat apakah ada sidik, serat, sesuatu yang mengikat mereka ke lokasi." Setiap bukti kecil itu menambah rasa lega, tetapi juga mempertebal napas marahku pada Rendra. Bagaimana bisa orang yang kupeluk di bandara membuat semua ini terjadi? Bagaimana? Jawaban itu belum datang. Yang ada hanyalah serangkaian jejak yang terlihat semakin mengarah pada sebuah rencana. Memusnahkan rumah, klaim asuransi, mengklaim warisan. Semua tampak seperti pangkalan strategi yang rapi. Ketika kami duduk di ruang tamu kecil apartemen itu, Ibu Siwi menatapku dan berkata dengan tenang, "Besok kita akan mengunjungi bank. Kita akan bertanya tentang safety deposit box. Tidak untuk membuka, tapi untuk mengetahui siapa yang bisa mengakses dan apa kebiasaan mereka. Jika ada dokumen palsu yang dipersiapkan, kita akan tahu pola. Kita juga pasang jebakan, bukan jebakan kriminal, tetapi jebakan hukum. Jebakan hukum." Kata itu terasa manis, sekaligus menegangkan. Aku tahu apa yang ia maksud. Memancing Rendra untuk bertindak, untuk menunjukkan dirinya, untuk melakukan kesalahan di depan kita semua, untuk membuat alibi yang selama ini tampak sempurna menjadi retak. Sebelum malam meredup, aku duduk sendirian dengan Kiko yang tertidur. Aku memandangi wajahnya, mendapatkan kembali motifku. Aku telah mengorbankan rasa aman demi keselamatan. Aku telah memilih untuk percaya pada naluri anakku, bukan pada senyum suamiku. Sekarang kami telah melakukan langkah pertama terhadap kebenaran. Di antara bisik lembut AC dan bunyi mobil yang melintas jauh, aku merasakan sesuatu yang baru. Bukan lagi hanya takut. Ada tekad dalam setiap tindakan kecil, setiap panggilan pada saksi, setiap lampu yang aku nyalakan di malam hari, agar Kiko tahu aku masih terjaga. Aku mulai membangun kembali hidup. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada Kiko. Kami akan mengejar kebenaran sampai akhirnya pengkhianatan itu dibuka ke permukaan. Di luar jendela, langit memerah samar. Di dalam apartemen, buku hitam tetap tertutup di mejaku, mainan kamera menempel di sampingnya. Di suatu tempat, seseorang yang mungkin aku cintai masih berjalan dengan senyum yang sempurna. Namun sekarang aku punya bukti, saksi kecil, seorang pengacara yang tak kenal lelah, dan seorang detektif yang tahu cara merangkai kebenaran. Dan aku punya sebuah pesan dari ayah yang memintaku untuk waspada. Keesokan harinya, ketika aku menyusun dokumen yang akan kami bawa ke bank, ponselku bergetar lagi. Nomor yang tak ku kenal. Beberapa detik berlalu sebelum aku mengangkat. Suara di ujung sana rendah, hampir berbisik, tetapi tegas. Aku tahu apa yang kau miliki. Jika kau ingin selamat, jangan bawa itu ke bank sendiri. Ada jeda. Suara itu kemudian menambahkan, dan tunggu. Ada yang lebih besar daripada rumahmu di balik semuanya. Di alam dadaku, darah berdenyut seperti drum. Siapa yang mengawasi kami? Siapa yang merasa terancam? Dan apa yang lebih besar itu? Ucapannya adalah ancaman terselubung.
Aku menutup ponsel, napas terhenti, lalu mengambil buku hitam itu sekali lagi. Halaman demi halaman sekarang terasa lebih banyak rahasia. Di sampul belakang, sebuah tanda gores halus, seperti bekas pisau, yang sebelumnya kurasakan sebagai kecacatan kertas. Tiba-tiba terasa seperti pesan yang tidak sengaja tertinggal. Ketika aku menatap keluar, bayangan van gelap melintas di jalan yang jauh. Rasanya seperti melihat masa lalu bergerak lagi, siap mengulang langkahnya. Aku menggenggam buku itu erat, dan untuk pertama kalinya sejak bisikan itu, aku merasakan dirinya, suara Kiko yang memintaku untuk tidak pulang, sebagai pintu yang kami buka ke sebuah kebenaran yang lebih besar dan berbahaya. Aku menaruh buku hitam itu dalam tas, mengunci pintu, dan berangkat ke bank dengan Ibu Siwi, Detektif Binsar, dan sebuah tim kecil. Di kepala, rencana yang rumit mulai disusun. Mengetahui siapa yang menulis ulang dokumen, siapa yang bisa membuka safety deposit, dan, yang paling penting, bagaimana memancing orang yang membuat alibi terlihat sempurna untuk menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Tulis di komentar dari mana kamu menonton. Aku butuh tahu seberapa jauh bisikan itu menular. Kami melangkah ke bank dengan langkah seperti orang yang mau menghadiri pesta pemakaman. Kantor lama itu, dengan meja kayu dan jam dinding yang berdetak pelan, terasa seperti panggung netral di mana semua rahasia bisa diurai tanpa api. Pak Darmawan menunggu, duduk dengan tangan bersilang, tampak lebih kurus di pelipisnya dari foto yang kukenal. Di wajahnya terpampang sesuatu yang tak terduga. Rasa bersalah mungkin, atau hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Kami akan bertanya tanpa membuat kegaduhan, ujar Ibu Siwi pelan ketika kami duduk di kursi tamu yang dingin. Kita perlu tahu pola, siapa yang biasa mengakses safety deposit box, bagaimana prosedur, apakah ada transaksi aneh baru-baru ini. Kita juga harus hati-hati. Jika ada dokumen palsu, mereka mungkin sudah mencoba memanipulasi sistem. Pak Darmawan mengangguk, membawa sepasang kacamata di ujung hidung. Kami punya catatan lama, arsip, beberapa kotak tak aktif yang belum dibuka bertahun-tahun. Biasanya, akses diikuti oleh tanda tangan, identifikasi. Tapi ada celah. Seseorang yang memegang surat kuasa atau dokumen yang tampak sah, kadang bisa membuka pintu. Kami akan bantu sebisa kami, asalkan semuanya sesuai aturan. Langkahnya sederhana, formalitas yang harus dipatuhi, periksa nama, periksa surat, cek tanda tangan. Itu yang mereka katakan. Tapi di bawah benda-benda itu ada dunia bayangan, surat palsu, dokumen yang dipalsukan, informan yang menjual kunci, sesuatu yang tidak sadar dipelajari di cerita kriminal. Kami menyusun rencana yang tidak ilegal, jebakan hukum. Kami akan memberi peluang pada orang yang percaya ia aman untuk berbuat salah di depan publik. Rencana itu terbentuk dari beberapa hal yang pasti. Buku hitam harus tetap aman, mainan kamera harus diperiksa dan diduplikasi, informan harus diberi peran yang jelas, dan bank harus menjadi panggung ketika seseorang mencoba membuka kotak yang salah, kotak yang berisi dokumen palsu yang dibuat agar menjerat mereka. Semua harus bergerak mengiur seperti jam, tepat tanpa cacat. Ibu Siwi menghubungi informan yang sudah setuju bekerja sama. Detektif Binsar menyiapkan tim kecil, orang-orang yang bekerja di belakang layar, untuk mengamankan bukti begitu tindakan itu terjadi. Aku merasa aneh duduk di ruangan itu, melihat begitu banyak orang dewasa bergerak seakan mereka sedang merencanakan pesta. Pesta yang, jika berhasil, akan menyingkap pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Apakah aman? Kiko bertanya, suara kecilnya hampir tersembunyi di balik meja. Ia memegangi mainan kameranya seperti doa kecil. Aku menatap wajahnya dan memegang tangannya erat. Kita akan bersama. Hari yang ditentukan tiba. Kami masuk ke lobi bank, bukan sebagai keluarga yang kehilangan rumah, tetapi sebagai klien yang rapi, berkas, nama, salam. Pak Darmawan menyapaku sekilas, lalu mengamati pintu masuk ruang deposit yang steril. Lampu putih, bau kertas tua, suara langkah yang teredam. Di ruangan itu ada deretan pintu besi kecil, masing-masing kotak bertatahkan angka. Ada sesuatu tentang bau minyak dan logam dingin yang membuat dadaku sesak. Ini bukan tempat yang penuh kehangatan, meski disinilah kebenaran mungkin akan keluar. Jangan terkejut jika ada beberapa orang yang hadir,
bisik Ibu Siwi. Kami akan membuat situasi terlihat biasa. Kita butuh saksi, dan kita butuh polisi yang menjaga protokol. Mereka harus terlihat seperti para penegak hukum profesional, bukan sebagai pemain sandiwara. Kiko duduk di bangku, kameranya di pangkuan. Detektif Binsar berdiri tidak jauh, matanya mengamati setiap masuk yang lewat, memeriksa setiap gerak yang tampak sedikit berbeda. Pak Darmawan membawa 2 lembar kertas, salinan daftar orang yang berhak membuka beberapa kotak tertutup. Di antara kertas itu, ada nomor kotak yang sengaja kami sorot. Kotak yang disiapkan menampung salinan dokumen palsu yang akan menjadi umpan. Waktu berlalu dengan lambat. Ada momen-momen di mana musik latar di ruang tunggu bank, seperti hendak menertawakan kita. Lagu-lagu pop jadi aneh karena ironi. Aku merasa seperti boneka, tapi boneka yang diberi tujuan. Momen itu tiba ketika pintu terbuka, dan langkah yang kukenal dari jauh mengetuk ambang setiap sel-sel ingatanku. Ini bukan cara terbaik untuk menggambarkan perasaanku. Rasanya tubuhku mengeras seolah-olah semua darah ingin lari keluar. Ia datang seperti biasa, rapi, jas yang menempel pas, rambut disisir rapi, Rendra. Mata kami bertemu sebentar, sebuah detik panjang yang merentang seperti karet. Di wajahnya ada kesejukan yang mengancam. Ia memandangku, senyum yang biasa, penuh ramah tamah, seperti saat di terminal. Sebuah topeng yang jadi bagian dari alibinya. Di sampingnya, seorang pria dengan mantel biasa berjalan pelan. Rendra berbisik sesuatu yang mungkin biasa saja, lalu melangkah ke meja resepsionis dengan tenang. Jantungku memukul di tenggorokan. Detektif Binsar memberi isyarat halus. Semua peran dimainkan. Pak Darmawan bertindak sesuai naskahnya. Resepsionis bertanya. Rendra memberikan identitas. Ia menulis nomor, menandatangani. Ia tampak percaya diri, seseorang yang yakin tidak akan ditanyakan. Mereka mengizinkannya masuk ke ruang deposit. Ada kamera yang tersembunyi di sudut ruangan. Bukan untuk merekam kesalahan kriminal, tetapi untuk memastikan prosedur berlangsung sebagaimana mestinya. Aku duduk, napas pendek, mata tertarik pada jam dinding. Kiko merapatkan diri ke kursiku, dan mainan kameranya seperti batu kecil yang menghubungiku dengan nightmarish reality yang kami jaga. Di saat yang tepat, seorang pria dari tim Binsar, berpakaian biasa, menghampiri Rendra. Ia pura-pura bertanya tentang prosedur, mengarahkan pembicaraan ke nomor kotak tertentu. Rendra tertarik, ia ingin mencari dokumen yang katanya bisa mengamankan beberapa transaksi. Detektif Binsar memandu dengan santun. Rasa aman yang dirasakan Rendra tumbuh. Ketika Rendra membuka kotaknya, semuanya menjadi lambat. Selembar kertas, pena yang menempel, dan sebuah amplop, itu saja. Ia membukanya, menelusuri isinya. Di dalam ada dokumen yang dibuat sempurna. Kertas tebal, logo palsu, nama-nama, tanda tangan yang terlihat logis. Umpan kami telah menjeratnya. Mata Rendra berubah, ada kilatan di sana. Bukan rasa takut, tapi hitungan cepat. Apakah ini akan menguntungkannya? Apakah ini akan jadi bukti? Detektif Binsar dan timnya bergerak. Mereka tidak bertindak kasar, tidak ada drama fisik. Mereka menunjukkan identitas, menyatakan bahwa ada penyelidikan dan permintaan untuk menahan yang bersangkutan. Suara mereka dingin, prosedural. Kata-kata seperti belenggu resmi yang menutup ruang. Aku melihat ke arah Rendra. Ia memandang ke bawah sebentar, lalu menatapku dengan tatapan yang kini tak bisa lagi menahan retakan. Apa ini? Suaranya rendah, seperti mencoba memilih kata yang paling bersih. Alma, ia tak sempat melanjutkan. Di satu sudut, Detektif Binsar menunjukkan pada kamera mainan di pangkuanku, sistem yang tadi telah mereka duplikasi dan periksa. Cuplikan itu diputar di layar kecil para petugas. Gambar buram, tetapi cukup jelas. 2 sosok di lorong, instruksi bawa kunci, buku. Suara itu samar, tapi suara itu cocok dengan intonasi yang pernah kuingat dalam panggilan yang tidak lengkap. Ada lagi. Kunci duplikat yang ditemukan oleh informan. Bukti pembelian bahan tertentu di toko yang bertransaksi dengan nomor rekening yang sama yang muncul dalam buku hitam. Benang mulai menyatu. Rendra terdiam, muka tenangnya lenyap.
Ia mencoba meraih sesuatu, mungkin penjelasan, mungkin surat kuasa yang ia kira aman, tetapi detektif Binsar menutup akses dengan tenang. Kami harus membawa Anda untuk dimintai keterangan, kata Binsar. Anda berhak untuk diam. Kami akan mengikuti prosedur. Ada sebuah saat ketika aku ingin berdiri dan meneriakkan segalanya. Anakku mendengar mereka, mainan merekam, buku ayahku berisi kebenaran. Tapi semua itu tumpah dalam bentuk lain. Bukti yang dipersiapkan dengan teliti, saksi yang siap, barang-barang yang terikat rantai kepemilikan. Ketika petugas meminta Rendra untuk berdiri, ia hanya menatapku. Tatapan yang bukan menakutkan lagi, tetapi kosong. Ada penyesalan kecil? Mungkin. Atau mungkin itu hanya perhitungan yang gagal. Penangkapan terjadi tanpa kekerasan. Polisi membawa Rendra keluar dari ruangan bank dengan tangan diborgol. Kerumunan kecil yang berada di lobi menatap dengan heran. Ada bisik-bisik. Beberapa orang memandang ke arah saya, lalu menjauh. Aku merasa tubuhku seperti teleportasi dari masa lalu. Pada hari di terminal ketika aku menolak pulang, kini ada kosakata baru. Pemberdayaan, kebenaran, proses. Kami diseret ke kantor detektif Binsar untuk wawancara. Rendra dijaga terpisah. Ibu Siwi menatapku dengan mata yang mengatakan, "Kamu sudah melakukan yang tepat." Aku tak merasa seperti pemenang. Kemenangan masih terasa hampa, seperti seutas tali yang belum diraih hukuman penuh. Investigasi berikutnya berjalan cepat. Polisi memeriksa rekaman perangkat lunak, mendata jejak transaksi, menempatkan barang-barang bukti dalam kantong plastik yang bertulis rapi. Detektif Binsar menjaga agar tidak ada bukti yang bocor. Rantai kepemilikan dibangun secara metodis. Siapa membawa kunci, siapa memesan jasa pembakaran, siapa yang berada di lokasi. Informan kami memberikan nama perantara yang menghubungkan Rendra dengan dua pria itu. Orang yang bekerja di batas-batas, yang sering melakukan transaksi tanpa catatan resmi. Ketika berita mulai beredar, publik mulai berbicara. Media nasional mengambilnya sebagai sebuah kisah. Pasangan harmonis yang akhirnya dipertanyakan. Ada orang yang memihakku, ada orang yang meragukan. Aku tak mencari simpati, aku mencari keadilan. Dalam berita, nama Rendra muncul dengan berbagai komentar yang berbeda. Ada yang hanya melihat drama, bukan kejahatan yang dipersiapkan dengan dingin. Persidangan dimulai beberapa bulan kemudian. Aku berdiri di ruang pengadilan dengan rasa pusing yang berbeda. Bukan saja takut pada hasil, tetapi sadar bahwa dunia akan menilai semua fragmen dari hidupku, dari pernikahan kami, dari ibuku yang sudah tiada, sampai mainan kamera kecil yang memutuskan untuk merekam kebenaran. Bukti dipajang satu persatu. Buku hitam, rekaman anak, kunci duplikat, catatan transaksi, saksi-saksi dipanggil, informan, ahli kunci, manajer bank, detektif Binsar. Mereka semua memberikan keterangan yang tenang, membuat pola yang tak bisa disangkal. Rendra duduk di kursinya, wajahnya pucat. Pengacaranya berusaha menawar fakta-fakta, menyanggah, mencoba menyusun narasi alternatif, bahwa dokumen itu disusun oleh orang lain atau bahwa Rendra tidak secara langsung memerintahkan. Tetapi kebenaran adalah kumpulan hal-hal kecil. Pesan yang dikirim dari ponsel yang dikaitkan dengan rekening tertentu, pembayaran ke perantara, pembelian bahan tertentu di toko yang sama, dan catatan di buku hitam yang menyebutkan tanggal, tempat, dan kode-kode kecil yang hanya diketahui oleh mereka yang terlibat. Kuncinya adalah bahwa semuanya berpaut dengan pola yang mengarah pada keuntungan. Di suatu sesi, saat jaksa memutar ulang klip dari mainan Kiko, terjadi keheningan yang menggetarkan. Ruang sidang terhenti ketika suara kecil yang terekam dimainkan, suara pelan yang menyebut kunci dan buku, satu-satunya suara yang berasal dari anak yang bahkan belum cukup umur untuk memahami seluruh konsekuensi dari apa yang ia rekam. Mata para juri berkaca-kaca. Aku duduk tegak, menahan napas. Ketika penuntut menyimpulkan, mereka menyusunnya dengan cara yang tidak emosional namun memukul. Motifnya, keuntungan finansial, kesempatan, pengaturan alibi, tindakan, pengerahan orang lain untuk melakukan pembakaran. Mereka tidak berteriak. Mereka menunjukkan. Itu yang paling menyakitkan bagi Rendra,
tampaknya. Bukan hanya bahwa ia dituduh, tetapi bahwa rencananya, yang nampaknya cermat, runtuh karena hal kecil yang dianggap tak penting. Sebuah mainan dan sebuah buku tua. Pembela mengajukan keberatan, menekankan kurangnya bukti langsung yang mengatakan Rendra memerintahkan. Mereka coba mengubah kisah menjadi kasus dari asumsi. Tapi dalam hukum, bukan permulaan yang menentukan. Rantai bukti menentukannya. Bukti demi bukti menumpuk. Kunci duplikat, transaksi, saksi perantara, dan setiap korelasi yang mengikat tindakan pada motifnya. Vonis akhirnya datang setelah beberapa minggu. Juri kembali dengan wajah yang lelah. Mereka menatap hakim, lalu baca. Rendra dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan persekongkolan, serta beberapa dakwaan terkait penipuan dan pengaturan. Betapa anehnya mendengar kata-kata itu, terucap pada orang yang kukenal sebagai suami, sekaligus tersenyum di terminal. Ia dipenjara. Hukuman diumumkan secara terpisah, sesuai hukum. Ada momen di luar ruang sidang ketika aku berdiri sendirian, dan Kiko memelukku. "Ibu, aku takut mereka akan membenciku karena merekam itu," katanya malu-malu. Aku mengusap rambutnya, bercampur lega dan sedih. "Tidak, Nak, kamu menolong. Kamu membuat kebenaran muncul." Proses pasca persidangan membawa luka dan penyembuhan. Kami menghadapi pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan warisan. Bagaimana menegaskan bahwa kekayaan itu untuk melindungi, bukan menjadi racun. Wasit keuangan yang bertugas membantu kami menemukan dokumen wasiat asli yang ayahku buat. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa segala aset dimaksudkan untuk pendidikan Kiko dan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan, bukan bagi mereka yang memilih tindakan kriminal. Kami memutuskan untuk menata ulang sisa hidup kami dengan cara yang mungkin ayahku inginkan. Mendirikan sebuah yayasan kecil yang memberikan bantuan hukum dan konseling kepada anak dan perempuan yang menjadi korban pengkhianatan dan manipulasi finansial. Bukan hanya karena uang, itu terlalu dangkal, tetapi karena tindakan kami harus memberi arti baru pada kehilangan kami. Uang itu akan menjadi alat, bukan tujuan. Mendirikan yayasan menjadi proses yang mengobati. Ibu Siwi membantu menata struktur hukum, Detektif Binsar menjadi penasihat tidak resmi untuk masalah keamanan, dan Pak Darmawan memberikan nasihat tentang manajemen risiko finansial. Kami memilih nama yang sederhana, namun bermakna. Suara kecil, sebuah penghormatan pada Kiko, dan pada ide bahwa suara sederhana dapat mengguncang segalanya. Kiko yang dulu sering menutup mulutnya kini perlahan terbuka. Di sekolah, ada guru yang menatapnya dengan takjub. Di rumah, ia menggambar lebih banyak, tertawa lebih bebas. Terapi membantu, bukan menghapus pengalaman, tetapi menempatkannya pada tempat yang tidak lagi menakutkan. Pada malam tertentu, kami duduk di teras apartemen kecil kami, melihat bintang-bintang, dan ia bercerita tentang hal-hal kecil. Bola yang ia ingin beli, es krim yang ingin ia makan. Tawa kecilnya terasa seperti musik keselamatan. Saya sering memikirkan Rendra. Tentu saja. Ada amarah, tapi lebih banyak lagi. Kesedihan untuk sebuah pilihan yang menghancurkan keluarga. Aku tidak mencari kebencian yang mendalam. Aku mencari penutupan. Di pengadilan, ketika jaksa menutup sidang, Rendra mengucapkan beberapa kalimat yang singkat, pengakuan yang tampak setengah tersumpah, setengah tak peduli. Ia meminta maaf dengan cara yang membuatku merasa dingin. Kata-kata terpaksa. Aku menolak memberi konsesi pada nostalgia. Apabila ada kalimat yang harus diingat, itu bukan perkataan terakhirnya, tapi tindakan kecil yang membuat kebenaran keluar. Setahun berlalu sejak api itu. Kami pindah ke rumah yang lebih kecil, tapi lebih aman, milik yayasan yang kami dirikan. Bunga kini tumbuh di teras, kecil-kecil dan rapuh, tetapi mereka mekar. Aku menanam pohon kecil untuk Kiko, sebuah simbol pertumbuhan. Di hari ulang tahunnya, kami duduk di bawah pohon itu, tertawa, membagi kue. Sundulannya pada kue adalah momen kecil yang membuatku menangis, bukan karena trauma, tetapi karena pandangan bahwa hidup sedang diperbaiki. Kadang-kadang aku merasa rasa bersalah, tentang cara aku memilih untuk percaya,
tentang malam-malam kami di bandara, tentang semua yang kami alami. Tetapi aku belajar bahwa rasa bersalah bukanlah kebaikan. Yang penting adalah tindakan setelah kebenaran diketahui. Aku melakukan hal yang mungkin tidak banyak orang berani. Aku mendengarkan suara kecil anakku, dan itu menyelamatkan nyawa kami. Yayasan kami mulai membantu kasus-kasus kecil. Seorang ibu yang kehilangan rumah karena suami yang menipu. Seorang remaja yang disisihkan dari warisan keluarga. Kami bukan institusi besar. Kami kecil, namun kami punya tujuan. Memberi dukungan legal, konseling, dan tempat aman untuk berbicara. Ketika orang-orang datang, aku melihat wajah mereka, dan terkadang melihat bayangan kami. Ketakutan yang berubah menjadi tekad. Ada momen ketika aku berjalan ke taman kota, dan melihat seorang anak kecil dengan mainan kamera. Lalu aku ingat mata Kiko kecil yang menatapku di terminal. Aku tersenyum, menahan keputusan panjang. Dengarkan. Aku ingin berbisik pada setiap orang tua. Jangan abaikan bisikan kecil. Itu bukan ajaran mistik. Itu instruksi praktis. Anak kecil tahu hal-hal yang sering kita anggap sepele. Di musim semi berikutnya, kami menaruh bunga di depan pagar kecil rumah yang dulu terbakar, sebuah ritual kesunyian. Ada tetangga yang datang, ada yang memberi bunga plastik, ada yang menaruh kartu kecil. Ada rasa komunitas yang aneh. Kebanyakan orang selalu ingin kehidupan normal, tapi ketika kebenaran muncul, mereka merespons dengan dukungan nyata. Ada juga yang memandang sinis, betapapun, namun itu tak lagi penting. Kiko tumbuh menjadi bocah yang berhati lembut. Ia mendapat penghargaan di sekolah karena keberaniannya, bukan karena ia sengaja berbuat pahlawan, tetapi karena ia melakukan apa yang anak kecil lakukan. Ia merekam dunia dengan cara yang polos. Kami mendukungnya agar ia tak kehilangan masa kanak-kanak yang wajar. Kami membatasi cerita-cerita gelap pada obrolan dewasa, memastikan ia punya ruang bermain. Sore itu, ketika matahari redup dan kami duduk di teras, aku mendengar tawa khasnya, bukan tawa panik, bukan tawa yang menahan napas, tawa yang meresap. Ia berlari ke arahnya sambil memegang mainan kameranya yang lama, sekarang bersih, dan ditempatkan dalam kotak kecil di rak. "Mainan ini hebat, Bu," katanya. "Kalau bukan karena dia, kita mungkin tidak akan punya tempat ini." Aku memeluknya, merasakan detak jantungnya yang sekarang lebih stabil. "Kamu luar biasa, Nak," kataku. "Jangan pernah meremehkan suara kecilmu." Di hari-hari tenang, aku menulis surat-surat kecil kepada para donor dan relawan. Aku mengingatkan mereka bahwa kebenaran sering tersembunyi di tempat paling tak terduga. Aku menulis tentang betapa pentingnya perlindungan hukum yang tepat, tentang bagaimana korban harus didengarkan. Aku menulis tentang rasa perlindungan yang kutemukan dalam tangan-tangan mereka yang membantu. Malam-malamku kini tidak selalu sunyi. Ada saat ketika aku masih terjaga, melihat foto-foto lama, mendadak merasa sentakan kecil dari masa lalu. Tetapi aku belajar mengalihkan energi itu ke hal produktif. Bekerja demi kesejahteraan orang lain, berbicara di forum, membantu orang tua percaya pada naluri mereka. Aku memberi ceramah kecil tentang indikasi dan prosedur keselamatan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperkuat. Ketika waktu berlalu, orang mulai melupakan detail dan mengingat inti. Publikasi tentang kasus itu berkurang. Para jurnal menulis artikel tentang keadilan yang ditegakkan. Rendra tetap menjadi bayangan dalam catatan pengadilan. Namanya tak lagi berkumandang di meja makan kami. Kehidupan menemukan ritme yang berbeda. Tawa, sekolah, yayasan, dan bunga. Pada akhirnya, suara kecil yang tepat mengubah segalanya. "Ibu, jangan pulang." Bukan hanya perintah pada malam itu. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang mengubah kehidupan kami. Membawa kami ke pengadilan, ke penjara, dan kemudian ke sebuah selebrasi kecil pemberdayaan. Dari rasa takut lahir tekad. Dari kebohongan lahir pengungkapan. Di teras, Kiko menaruh pot kecil berwarna biru di samping cangkir tehku. Ia menatap bunga kecil itu dengan bangga. "Aku tanam bunga ini untuk ayah," katanya sederhana. "Biar tumbuh." Aku menarik napas panjang. Ada amarah yang masih tersisa. Itu manusiawi.
Tetapi aku memilih untuk menaruh energi ke hal yang memberi arti. Kamu menanam sesuatu yang indah, jawabku. Kita tanam untuk masa depan. Di antara bisik-bisik angin dan bayang-bayang yang memanjang di dinding, aku merasakan penutupan yang tak sempurna, tetapi nyata. Dunia tak pernah kembali seperti semula. Dan memang, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa suara kecil mendapat tempat di dunia yang kadang buta, dan bahwa pengkhianatan, betapapun tertata, tak boleh menang. Ketika malam turun dan lampu-lampu rumah menyala, aku menatap Kiko tidur lelap. Mainan kameranya di samping, bukti kecil yang menyelamatkan kami. Di luar, ada bunga-bunga kecil yang bertumbuh, hasil kerja tangan kami dan orang-orang yang peduli. Di suatu sudut, sebuah plakat kecil yayasan menempel. Suara kecil, melindungi yang tak berdaya. Kata-kata itu sederhana, seperti doa setengah sadar. Jika ada satu hal yang ingin kukatakan pada siapapun yang menonton cerita ini, dengarkan. Jika anakmu berkata sedikit berbeda, bukan karena ia berbohong, mungkin karena ia melihat sesuatu yang tak kau lihat. Jangan meremehkan bisikan kecil itu. Dan jika kebetulan kamu sedang dalam pertempuran, ingat bahwa kebenaran sering datang dari hal-hal sederhana. Mainan anak, sebuah buku tua, atau sebuah pesan yang tampak tak penting. Kumpulkan bukti, cari bantuan, dan biarkan hukum yang bekerja. Di akhir hari, aku duduk di kursi teras dan menulis nama-nama yang membantu kami pada sebuah kertas kecil. Detektif Binsar, Ibu Siwi, Pak Darmawan, beberapa relawan, dan tentu Kiko. Aku menambahkan sebuah kalimat. Untuk suara yang berani. Lalu aku menutup buku kecil itu. Di antara lampu-lampu dan suara malam, aku mendengar sekali lagi, jelas seperti hari itu di bandara. Sebuah bisikan kecil yang jadi penentu. Kali ini, bukan tanda bahaya pertama, tetapi penanda bahwa kami selamat, bahwa kami mampu mengubah rasa takut menjadi kekuatan untuk orang lain. Kiko berdiri di sampingku, memeluk tanganku erat. Kami menatap bintang kecil di langit kota. Sudah selesai? Tanyanya. Belum semua, jawabku, menoleh kepadanya. Tapi kita sudah sampai di tempat yang lebih aman. Ia menutup matanya, tersenyum kecil. Di dalam hatiku aku tahu, suara panik dari anakku. Jangan pulang. Telah membalikkan seluruh hidup kami dan membuka jalan untuk sebuah kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang paling murni.